Talia Tania, ayah ingin ketemu sama kalian, hanya sama kalian aja. Mediasi dengan Sarwenda gagal, peluang Ruben Onsu rebut hak asuh anak makin besar. Menjelang sidang hak asuh anak, Ruben Onsu tak kuasa menahan haru saat video call Talia dan Tania kedua putrinya. Namun tiba-tiba ada pesan dari pihak Sarwenda seolah ngemis berisi upaya mediasi pertemuan. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat datang kembali di Analisis Sengit, channel yang akan mengajak kalian mengupas berbagai berita viral, isu hangat, dan memberikan reaksi serta analisis dari berbagai sudut pandang. Hari ini kita akan membahas kabar terbaru mengenai Ruben Onsu dan Sarwenda yang kembali menjadi sorotan publik menjelang sidang hak asuh anak. Di tengah proses hukum yang semakin dekat, muncul momen yang membuat banyak orang ikut terharu ketika Ruben tak mampu menahan air mata saat melakukan video call dengan kedua putrinya. Di saat yang bersamaan, muncul pula kabar mengenai upaya mediasi yang kembali ditawarkan jelang persidangan. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mengapa situasinya justru semakin menarik untuk diikuti? Apakah masih ada peluang perdamaian, atau masing-masing pihak sudah mantap dengan jalannya sendiri? Yang lebih menarik lagi, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa proses ini bukan hanya soal persoalan hukum, tetapi juga menyangkut hubungan seorang ayah dengan anak-anaknya yang terus menjadi perhatian masyarakat. Banyak pendapat bermunculan, ada yang bersimpati kepada Ruben, ada pula yang berharap semua pihak bisa mengutamakan kepentingan anak-anak. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton. Empat mata. Lantas seperti apa reaksi dari Ruben Onsu setelah mengetahui ajakan Sarwenda mediasi empat mata jelang proses sidang hak asuh anak? Konflik antara Ruben Onsu dan mantan istrinya Sarwenda belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Setelah resmi bercerai pada September 2024 lalu, hubungan keduanya justru semakin memanas, seiring munculnya berbagai persoalan. Mulai dari hak bertemu anak, nafkah, hingga gugatan hak asuh yang kini bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di balik langkah hukum yang kini ditempuh Ruben, terungkap fakta bahwa kedua belah pihak sebenarnya telah lebih dulu mencoba menyelesaikan persoalan secara damai melalui mediasi di luar pengadilan. Namun upaya tersebut gagal menghasilkan penyelesaian yang benar-benar dijalankan. Fakta ini diungkap langsung oleh kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, yang menjelaskan bahwa mediasi pasca cerai sebenarnya telah menghasilkan sebuah kesepakatan resmi. Menurut Minola, setelah perceraian diputus, Ruben dan Sarwenda sempat duduk bersama untuk mengatur berbagai konsekuensi pasca perceraian, termasuk mengenai pola pengasuhan dan jadwal pertemuan dengan anak-anak. Kesepakatan tersebut bahkan dituangkan dalam sebuah akta yang dibuat di hadapan notaris. Ia menjelaskan mediasi tersebut bertujuan agar hubungan kedua orang tua tetap berjalan baik demi kepentingan anak-anak, meskipun rumah tangga mereka telah berakhir. Namun Sarwenda justru enggan bertemu Ruben dan telah melanggar isi kesepakatan yang tidak pernah benar-benar diterapkan, yaitu kesepakatan hak Ruben memiliki waktu bersama kedua putrinya. Ruben mengungkapkan dalam putusan pengadilan, dirinya seharusnya mendapat kesempatan bertemu anak-anak sebanyak 3 kali dalam sepekan sesuai kesepakatan pasca cerai. Namun dalam praktiknya, Sarwenda justru tidak pernah memberikan akses tersebut, sehingga pihaknya tidak pernah benar-benar diberikan haknya sebagai seorang ayah. Penjelasan itu pun yang menjadi salah satu alasan mengapa Ruben akhirnya memilih membawa persoalan ini ke jalur hukum, yang bakal digelar pada tanggal 15 Juli 2026. Sementara itu menjelang sidang hak asuh anak, Ruben Onsu tak kuasa menahan haru saat video call Talia dan Tania. Bahkan pihak Sarwenda kini kembali mengemis untuk berdamai. Momen emosional kembali menyelimuti presenter kondang Ruben Onsu. Di tengah bergulirnya proses hukum pengadilan hak asuh anak, Ruben kedapatan tak kuasa menahan air mata saat melakukan panggilan video dengan kedua putri tercintanya, Talia Putri dan Tania Putri Onsu. Momen hangat sekaligus mengharukan ini terjadi sebelum Ruben dan Sarwenda dijadwalkan menghadiri persidangan agenda hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bagi Ruben, kedua putrinya adalah penguat utama di tengah badai pasang surut kehidupan pribadinya. Dalam potongan video yang sempat dibagikan di media sosial, tampak Talia dan Tania dengan ceria menyapa sang ayah melalui layar ponsel.
Melihat senyum polos dan mendengar suara manja kedua putrinya yang memberikan semangat, pertahanan Ruben pun runtuh. Ia tampak beberapa kali menyeka air mata yang menetes di pipinya, berusaha tetap tersenyum di hadapan anak-anaknya yang sebentar lagi akan kembali berkumpul. Di sisi lain, publik justru dikagetkan oleh pihak Sarwenda yang kini kembali mengemis untuk berdamai saat jelang sidang hak asuh anak. Setelah Ruben melakukan video call dan menghibur Thalia dan Tania, di balik momen tersebut, rupanya ada pesan dari Sarwenda yang berisi ajakan upaya mediasi empat mata antara dirinya dengan Ruben Onsu. Namun bagi Ruben, seolah keputusannya telah bulat, ia tetap mengaku bahwa fokus utamanya saat ini adalah masa depan dan kebahagiaan anak-anaknya. Meski rumah tangganya dengan Sarwenda telah usai, Ruben menegaskan bahwa apapun hasil persidangan nanti, prioritas utamanya adalah mental dan masa depan Thalia, Tania, serta Betran Peto. Jika ternyata hak asuh anak jatuh di pelukan Ruben, ia berkomitmen tetap meluangkan waktu di sela jadwal syuting untuk bertemu Sarwenda ibunya. Momen video call yang penuh haru ini pun langsung memancing simpati dan banjir dukungan warganet. Banyak yang memuji ketulusan Ruben sebagai seorang ayah yang selalu berjuang keras demi kebahagiaan buah hatinya. Tadi pagi itu kan Ruben Onsu ada posting video kan, yang dia lagi gendong anaknya, antar anaknya ke sekolah gitu kan. Ini analisaku ya, analisaku aja. Jadi, aku merasa ini Ruben ini rindu sekali sama anaknya ini. Gitu, rindu sekali. Terus di situ ada perbedaan kan antara sekarang sama yang di bandara itu kan. Kalian nonton pasti udah nonton kan. Nah, di situ itu dia berpikir dan hatinya itu sakit. Sakitnya dia begini, kok anak ini kok jauh sekali berbeda. Dulu lengket kayak perangko gitu kan. Sekarang kok kayak ada jarak gitu. Kalau sudah terjadi begini salahnya siapa begitu kan? Udahlah, aku kalau semakin begini ya, aku mendoakan biar hak asuh itu jatuh ke tangannya Ruben. Ya, ini bukan jahat guys, karena Ruben akan mempercontohkan bagaimana parenting untuk menyediakan kasih sayang ke anak itu, ayah dan ibunya juga gitu. Ruben akan membuktikan gitu. Saya yakini itu. Salam dari Kopi Cima. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Emma Waroka, intinya mah si DS mau membersihkan namanya si SW, tapi secara halus. Makanya diundang di podcastnya yang ditanya-tanyanya sekedarnya aja, tapi malah banyaknya ngomongnya sama PM. Oh, nih pendapat Mamski ya. Kalau soal masalah podcast atau punya suatu program berita, Mamski dulu bawa acara di Trans TV namanya Fenomena. Itu aku ngebawainnya dari 2003 sampai 2007, 4 tahun. 4 tahun itu dengan narasumber yang dirahasiakan oleh stasiun TV, oleh timnya kita nih. Ada tim-tim reporters dan saat siaran semuanya ditutup identitasnya. Di mukanya, terus di blur, dikasih topeng, pokoknya semuanya tertutup ya. Nah seperti si Doni tuh, nama samaran kan di podcast CDS kan, seperti itu. Dan menurut saya itu sudah cukup sebagai bentuk tanggung jawab untuk tidak kena pelanggaran etika jurnalistik, yaitu membuka identitas seseorang dengan nggak harus dengan gamblang ya, tapi dengan memperlihatkan gitu wajahnya atau apa. Kalau asisten mukanya ketahuan kan, oh pernah foto nih sama si artis cowok yang meninggoy itu. Nah, berarti si artis cowok ini confirm kan kayak gitu. Berarti ada pelanggaran etika jurnalistik. Itu tidak boleh. Tapi DS sudah bagus. Si Doni nama samaran ditutupin topeng, jadi tidak ada yang tahu siapa sih sebenarnya artis cowok. Ya kan? Selesai, cukup sampai dengerin ceritanya si Doni saja mengenai pesugihan yang dilakukan oleh sang artis dan akhirnya sang artis meninggoy. Oke, sampai situ ya. Nah, untuk klarifikasinya yang diinginkan oleh DS dan PM yang saya lihat itu, ini menyambung ini unek-unek kamu ya. Saya rasa seluruh masyarakat Indonesia tidak mau tahu kok siapa sih yang ada di JB. Ketutup mukanya, nggak kelihatan apa-apa, nggak sebut nama, nggak sebut inisial, kita nggak mau tahu itu siapa, jujur, beneran, termasuk saya. Tapi saya justru sangat menunggu-nunggu DS memanggil si Kuncen, karena ya sudah menyebutkan nama gamblang si Kuncen. Ditanya lagi oleh pesulap merah, ini pesulap merah udah dipanggil nih, bagus banget kalau pesulap merah sama Kuncen datang lagi ke podcast DS, karena kan yang pernah membuat
YT-nya di sana kan pesulap merah berdua sama kuncanya. Coba datang lagi diundang. Ditambah orang yang sudah disebutkan namanya dengan jelas. Nah ini kan bisa tiga-tiga nih bersama DS mengklarifikasi di situ. Masyarakat mau lihat betul nggak ada kunjungan nih seperti yang udah sebutkan Kuncen. Terus katanya ritual kan, ada YT-nya loh. Itu kan nggak di-cut sama pesulap merah. Ritual bener nggak? Nah nanti kan si yang disebutkan namanya ini bisa klarifikasi di podcast. Masyarakat lihat. Kalau memang enggak ya bilang enggak. Kalau memang syuting ya bilang syuting. Selesai. Case close. Itu aja sih. Iya kan? Karena apa? Dalam etika jurnalistik pada saat sudah menyebutkan nama, berarti harus bisa mempertanggungjawabkan faktanya. Kalau memang faktanya datang, memang ada ritual, memang isi buku tamu, bla 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 bla, ya dijelaskan. Tapi kalau memang tidak, yang disebutkan namanya itu yang datang, bisa klarifikasi kok di depan podcast. Oh saya nggak datang, saya itu melakukan ritual demi syuting misal. Karena memang ada zaman Mamski dulu sebagai pembawa acara Fenomena Trans TV, itu anak-anak reporter kita pernah menyamar juga. Jadi melakukan seolah-olah seperti melakukannya padahal demi menayangkan berita yang valid dari lokasi yang sedang diberitakan itu menjadi seolah-olah pelakunya, sehingga bukan netizen dulu, nggak netizen, pemirsa di rumah bisa melihat oh tempatnya memang benar-benar seperti itu, padahal dia hanya menyamar sebagai seseorang yang melakukan hal tersebut seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mau ada klarifikasi dari yang menyebutkan namanya dengan jelas, diklarifikasi dengan orangnya, dan kita pasti masyarakat sangat menunggu-nunggu momen itu. Kalau memang bisa top DS, gue ancungin kalau ada 10 jempol gue naikin buat podcast lo. Gue bakalan follow dah, asli. Keren banget. Gue tunggu ya. Videonya? Nah, teman-teman, setelah kita mengikuti seluruh isi video tadi, sekarang izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya. Perlu saya tegaskan sejak awal bahwa ini murni opini saya sebagai seorang konten kreator yang mengamati berbagai informasi yang beredar. Saya tentu tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kehidupan Ruben Onsu maupun Sarwenda. Hanya mereka, keluarga mereka, dan pihak-pihak yang terlibat langsung yang benar-benar mengetahui keseluruhan cerita. Namun kalau saya melihat dari berbagai potongan peristiwa yang muncul ke publik, satu hal yang paling saya rasakan adalah betapa beratnya sebuah perceraian ketika di dalamnya sudah ada anak-anak. Perceraian bukan hanya mengakhiri hubungan suami dan istri, tetapi juga mengubah pola kehidupan seluruh anggota keluarga. Yang seringkali paling merasakan dampaknya justru anak-anak, karena mereka berada di posisi yang tidak memilih situasi tersebut. Saya pribadi selalu beranggapan bahwa dalam persoalan seperti ini, masyarakat memang boleh memiliki pendapat. Kita boleh bersimpati kepada siapapun, tetapi sebaiknya kita tidak terburu-buru menjadikan salah satu pihak sebagai pahlawan dan pihak lainnya sebagai penjahat. Sebab yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan cerita. Apa yang tampil di media sosial, di televisi, atau di berbagai pemberitaan hanyalah potongan-potongan informasi yang belum tentu menggambarkan keseluruhan keadaan. Saya bisa memahami mengapa banyak orang ikut tersentuh ketika melihat momen Ruben berbicara dengan anak-anaknya melalui video call. Sebagai seorang ayah, tentu rasa rindu kepada anak adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Banyak orang tua yang mungkin pernah berada dalam situasi harus berjauhan dengan anak karena pekerjaan saja sudah merasa sedih. Apalagi jika perpisahan itu terjadi karena konflik keluarga. Wajar jika momen seperti itu mengundang empati dari masyarakat. Di sisi lain, saya juga merasa bahwa kita perlu berhati-hati dalam menilai pihak lain. Jangan sampai hanya karena kita melihat satu momen emosional, kemudian kita langsung menyimpulkan seluruh persoalan telah selesai atau siapa yang paling benar. Proses hukum masih berjalan, artinya masih ada fakta-fakta yang nantinya akan dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang. Menurut saya yang paling penting dari semua proses ini adalah bagaimana anak-anak tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Saya percaya bahwa anak tidak seharusnya menjadi korban dari konflik orang dewasa. Anak membutuhkan sosok ayah, dan anak juga membutuhkan sosok ibu. Kalaupun nanti pengadilan memutuskan hak asuh berada pada salah satu pihak, semoga hubungan anak dengan orang tua yang lain tetap terjaga dengan baik. Hal lain yang saya pelajari dari kasus seperti ini adalah pentingnya komunikasi. Banyak konflik rumah tangga yang sebenarnya bisa menjadi lebih ringan apabila komunikasi tetap dijaga. Memang tidak semua masalah dapat diselesaikan melalui mediasi, tetapi ketika kesempatan berdamai masih ada, menurut saya tidak ada salahnya untuk dicoba selama tidak merugikan siapapun dan tetap mengutamakan kepentingan anak.
Saya juga melihat betapa besar perhatian masyarakat terhadap kehidupan para figur publik. Apapun yang mereka lakukan selalu menjadi bahan pembicaraan. Tetapi menurut saya kita sebagai penonton juga memiliki tanggung jawab untuk tidak memperkeruh keadaan. Jangan mudah menyebarkan kebencian, jangan menghina salah satu pihak, dan jangan menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Kalau saya berada di posisi sebagai orang tua, tentu yang paling saya pikirkan adalah bagaimana anak-anak bisa tumbuh dengan kondisi psikologis yang sehat. Anak-anak tidak memilih untuk lahir di tengah keluarga yang kemudian mengalami konflik. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan lingkungan yang tetap penuh kasih sayang meskipun kedua orang tuanya sudah tidak lagi hidup bersama. Saya juga berharap siapapun yang nantinya mendapatkan hak asuh tidak menjadikan kemenangan itu sebagai ajang untuk saling mengalahkan. Dalam urusan keluarga menurut saya tidak ada istilah menang atau kalah. Yang ada hanyalah tanggung jawab untuk memberikan kehidupan terbaik bagi anak-anak. Kalau kedua belah pihak masih bisa bekerja sama dalam urusan pengasuhan, itu akan jauh lebih baik dibandingkan terus mempertahankan konflik yang berkepanjangan. Kasus ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa membangun rumah tangga bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang komitmen, komunikasi, saling menghargai dan kesiapan menghadapi berbagai ujian kehidupan. Tidak ada pasangan yang sempurna dan tidak ada keluarga yang benar-benar bebas dari masalah. Yang membedakan adalah bagaimana setiap orang menyelesaikan persoalan tersebut dengan kepala dingin dan tetap memikirkan dampaknya bagi orang-orang yang dicintai. Terakhir, saya berharap proses hukum yang sedang berjalan dapat menghasilkan keputusan yang benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak-anak. Saya tidak ingin mendahului putusan atau memihak salah satu pihak. Saya hanya berharap semua yang terlibat diberikan hati yang lapang untuk menerima apapun hasilnya dan tetap menjaga hubungan yang baik demi masa depan anak-anak. Itulah pendapat saya. Kalau kalian memiliki sudut pandang yang berbeda, tentu itu sangat wajar. Justru kolom komentar menjadi tempat yang baik untuk berdiskusi secara santun. Yang penting, mari kita saling menghargai pendapat satu sama lain tanpa harus saling menyerang atau menjatuhkan. Sekarang saya ingin mendengar pendapat kalian. Menurut kalian, apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari persoalan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu sudut pandang kalian bisa menjadi tambahan wawasan bagi teman-teman yang lain. Kalau kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, bagikan video ini kepada teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe ke channel Analisis Sengit agar tidak ketinggalan berbagai reaksi, analisis, dan pembahasan isu-isu hangat lainnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap berpikir kritis, dan salam Analisis Sengit.